Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Damai yang dari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, satu hal yang kami tahu bahwa Engkaulah sumber damai. Untuk itu biarkanlah kami mau tinggal di dalam damai-Mu dan menikmatinya, serta kami boleh menerima berkat-berkat kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami sambut berkat firman-Mu pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Yesaya pasal 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kekasih-kekasih Tuhan, beberapa waktu lalu saya bertemu dengan saudara saya yang sekarang sudah percaya dan mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Lalu saya bertanya kepada beliau, apa perbedaan yang paling dirasakan saat belum percaya Tuhan Yesus dan setelah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Beliau mengatakan saat belum percaya, walaupun beliau tidak kekurangan harta dan ada keluarga yang baik, juga pekerjaan yang baik, namun di hatinya sepertinya kosong dan tidak ada damai. Kalau orang Jawa bilang itu kemerungsung. Namun setelah dia menerima Tuhan Yesus Kristus, kedamaian dan ketenangan juga sukacita yang luar biasa dalam hidup beliau rasakan. Saudaraku, seperti yang dirasakan oleh saudara saya dahulu, sekarang ini banyak orang yang mengalami kekosongan rohani dan kehilangan yang namanya damai sejahtera. Mereka banyak yang hidup dalam kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, sehingga nalarnya hanya berpusat pada persoalan yang dihadapinya. Fokus mereka hanya kepada masalahnya, sehingga mereka sudah tidak ingat lagi akan Tuhan dan tidak menyadari akan keberadaan Tuhan. Damai yang sejati itu bisa kita alami ketika hidup kita ini ada di dalam Tuhan. Sebab Kristus adalah sang damai itu. Jadi kalau kita hidup di dalam Kristus dan memperhatikan perintah-perintahnya, maka damai sejahtera kita akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan kita akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Inilah yang ditakutkan oleh dunia, saudaraku. Dunia tahu kalau kita ini hidup di dalam Tuhan, maka kita akan mendapatkan apa yang dunia tidak bisa berikan kepada kita, yaitu damai sejahtera. Makanya dunia akan berusaha bagaimana caranya menjauhkan kita dengan Tuhan. Namun bila kita tetap kuat di dalam Tuhan dan tidak tergoyahkan oleh dunia, walaupun kita ada banyak masalah, tetapi Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa-Nya akan memampukan kita dan menolong kita untuk bisa melewati segala persoalan itu, sehingga kita tidak akan kehilangan sukacita. 2 Tesalonika 3 ayat 16 mengatakan, dan Ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, kami rindu senantiasa hidup berada dalam damai-Mu dan bisa menyalurkannya sebagai saluran berkat bagi saudara-saudara kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.